Segitu sayang. Ini orang yang mukul pelipisnya loh. Sampai Rasulullah jangan sampai kena azab. Itu bukti kasih sayang Rasulullah. Sama memang dia di atas malaikat-malaikat ini, Kak. Satu lagi, Rasulullah pertama ke kota Taif. Kakak bisa Google nih ceritanya. Rasulullah ke kota Taif. Di Taif itu dia dinyek, Kak, diledekin, dibuang, didorong sampai jatuh. Sampai tersungkur. Lemparin batu, Bang Jib. Dilemparin batu. Sampai berdarah itu. Sampai malaikat Jibril turun, ini nanya, Kak, sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bisa buat kota Taif ini seperti kota Lut. Ditebalikin tuh kota, bisa. Jibril nanya sama Rasulullah, mau nggak nih kota ditebalikin? Kakak tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah, jangan. Insya Allah nanti keturunan mereka adalah pengikut aku. Sampai sekarang rupanya, Kak, kota Taif itu pengikut Rasulullah. Aku ada paket, bentar. Iya, aku lanjut sedikit, Kak ya. Jadi di kota Taif itu sampai sekarang itu jadi pusat pembelajaran di musim panas. Karena Taif itu kan kayak puncak lah di Indo ya. Nah itu kalau musim panas, Kak, banyak daurah ilmiah. Daurah ilmiah itu kayak seminar ilmu Al-Quran, hadis, segala macam itu di Taif, Kak. Karena di situ dingin. Dan rata-rata banyak di situ penghafal Al-Quran. Kalau kita mau cari sanad Al-Quran itu di situ banyak. Karena kebetulan aku pernah kuliah di sana. Gitu, Kak. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebut oleh Bang Jibril tadi itu benar. Dan itu terbukti terjadi. Bahkan beliau mengatakan apa? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Gitu, Kak. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, baik umat yang telah menerima dakwahnya, umatul istijabah, yaitu umat Islam, atau umatul dakwah, umat yang belum menerima dakwah Islam tapi harus didakwah. Itulah umat selain Islam. Ini orang-orang yang berada di zona dakwah beliau. Gitu, Kak. Udah, sorry. Ini kenapa heboh banget jam segini paket? Paketnya banyak kali ya. Kebanyakan paketnya. Lanjut, Bang Jib. Gimana? Iya, jadi kan memang gini Bang Jibril, kan konsep penebusan, konsep dosa dan tadi konsep malaikat, iblis dan segala macam memang sangat berbeda sekali ya antara kitab suci agama Kristen dengan agama Muslim, begitu. Bedanya di mana, Kak? Oh, banyak sekali kan. Kalau dalam agama Islam itu dosa itu bukan masalah besar, tetapi kalau di Alkitab ya, saya belum bisa meralat ya karena kan masih belum bisa mengganti sebutan Alkitab. Nggak, coba kakak, coba kakak. Ya. Bukan. Saya bertanya ini karena gini, Kak. Coba kakak buka Matius 4 nomor 17. Matius 4 nomor 17 itu, kalau 15-16 saya tahu bangsa yang berdiam di dalam kegelapan. Kalau Matius 4 nomor 17 ya? Iya. Oke, bunyinya begini ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi konsep mengampuni dosa atau menghapuskan dosa dari Yesus disuruh bertobat ya? Iya, benar Bang. Lahir baru Bang tepatnya. Lukas 5 nomor 32, Kak. Lukas 5 nomor 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, konsep penghapusan dosa dari Yesus itu tobat, Kak. Ajaran Yesus sama ajaran saya yang kakak bilang beda tadi, sama rupanya. Kalau ada dosa bertobat, bukannya disuruh gantung-gantung Tuhan, Kak. Nggak ada itu. Itu ajaran dari mana itu?
Bang, memang itu apa ya, ajaran Bang? Ya, dari mana itu gantung-gantung Tuhan tuh? itu kan dari Kejadian 3 ayat 15, Bang Jibril. Gantung Tuhan gak itu? Bang Jepu kira gak Argentina doang gantung sepatu. Ternyata itu gantung Tuhan ya. Itu dari Enggak, Kejadian 3 ayat 15, Bang Jibril. Gini loh, Bang. Kan musuh dari maksudnya musuh Yesus ini kan para malaikat ini. Malaikat ini tentu tahu bahwa maksudnya Tuhan akan turun ke dunia kan. Ya Bapa mengutus putranya ke dalam dunia. Nah mereka ini apa? Sudah melakukan serangan duluan. Preemptive strike mungkin yang kalau di militer disebutnya begitu. Jadi mereka misalnya ya ini ide pagan ya tiga Tuhan di dalam kekekalan. Terus patung-patung ya yang bisa dilihat termasuk makhluk gitu. Nah tapi gini Bang, kalau memang Tuhan berkehendak ya untuk memang menyelesaikan persoalan dosa itu bukan sekedar berarti pelanggaran perintah Tuhan, tetapi enggak kan yang saya bingung Kakak kenapa sih mau nyembah Tuhan yang maha pendendam begini Kak? Siapa yang maha pendendam? Yang maha pendendam itu iblis Bang. Bu lah itu dosa diwaris-waris dari Adam, nggak kelar-kelar. Hatinya busuk banget nih Tuhan. Aduh Bang, gini loh Bang, jadi apa yang terjadi di Taman Eden itu Bang? Bukan ya? kok kayaknya sakit hati banget, nggak diampunin aja. Kenapa sih di Tuhannya hasad banget hatinya? Bang, yang hatinya jahat itu iblis bukan Tuhan. Lah terus yang dosa waris yang Yesus tebus? Ya kan Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini yang di tengah-tengah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Lah Adam dengan Hawa dengerin suara iblis. Itu artinya mereka bilang apa? Kamu bukan Tuhan, saya lebih percaya iblis. Ya akhirnya mereka jadi milik iblis. Makanya mesti ditebus Bang dari kepemilikan iblis menjadi kepemilikan Tuhan gitu. Kalau dalam Islam Kak, kalau Kakak baca Al-Baqarah aja. Surah kedua di Al-Baqarah diceritakan sebelum Nabi Adam diciptakan Kak, Allah udah bilang Adam ini akan menjadi khalifah di bumi Kak. Allah saya maha tahu sebelum Adam jangankan sebelum dikasih aturan ya, sebelum Adamnya diciptakan Allah udah tahu dia akan jadi khalifah di bumi. Allah saya maha tahu. Jadi begitu Adam melakukan kesalahan, lewat nih, kegigit nih apel, kegigit nih buah, udah dijadiin rujak nih, nggak apa-apa diampunin. Diampunin kenapa? Karena tujuannya memang diciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Kakak paham nggak? Nggak ada Tuhan saya ngelawan iblis. Kenapa tiba-tiba Tuhan saya jadi Hades, jadi Zeus, jadi Mitra? Itu ajaran dari mana kakakku cantik? Lah, bukan Tuhan yang melawan iblis, abangku ganteng. Enggak, ya itu tiba-tiba ngeberontak. Malaikatnya ngeberontak. Ada pemberontakan, udah kayak PKI nih tuh malaikat. Lah, abang nggak tahu. Kenapa udah kayak jadi gerwani? Ini malaikat-malaikat. Bang Jibril, itu kudeta pertama itu terjadinya di sorga Bang. Begitu catatan di Alkitab. Iya Kak, kalau sampai diberontakin, kalau sampai ada pemberontakan, berarti nggak maha kuasa dong Tuhannya Kak. Ini gerwani bikin PKI di surga, berarti Tuhannya nggak maha kuasa dong Kak. Masuk nggak nih Kakak? Nggak maha kuasa Bang. Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan berkehendak, iblis bisa jadi kornet. Detik itu juga ketika memberontak. Nah masalahnya kenapa dibiarkan iblis sehingga menjerumuskan manusia melakukan dosa, melakukan segala, maksudnya kita melihat segala ketidakadilan. Biar jadi cobaan, jadi cobaan, ya nggak? Biar jadi cobaan manusia, ya nggak? Itu mah bukan cobaan lagi Bang, itu iblis membisiki kita untuk berbuat jahat. Nggak cobaan lagi. Iya, godain kita, biar kita nggak taat sama Tuhan kita, bener nggak? Ada nabi nih, contoh nih, ada nabi nih diturunin, dikasih kitabnya Al-Quran, udah terjaga 14 abad. Kakak tahu nggak? Saya tahunya dari mana? Kitab saya ini lebih sahih daripada kitab kakak. Dari mana Bang? Kakak tahu Nabi Lut? Nabi Lot.
Ya. Oh, tahu. Di Al-Quran diceritakan nggak? Saya buka ya datanya ya. Di Al-Quran diceritakan. Ini kalau saya buka kitab kakak nih. Kejadian 8 nomor 4. Dalam bulan ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pergunungan Ararat. Ingat ya kak ya? Pegunungan Ararat. Di Al-Quran rupanya diceritain juga kak. Di Al-Quran diceritakan, dan difirmankan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Loh kok beda? Loh, kok udah ada judi? Nah kok beda? Yang satu pegunungan Ararat, yang satu pergunungan Judi. Ini yang mana nih? Kok katanya Tuhannya sama, betul nggak kak? Begitu kita pelajarin lagi kak, nih, ini namanya Mount Ararat. Ini kita buka dari map Google Maps ya. Ini Mount Ararat. Di sini Mount Judi itu di daerah sini, di sini dia. Nah nih Mount Kudi. Ini Ararat. Kita bikin aja jaraknya ya, measure distance dari sini ke sini. Jaraknya 300 kilo. Bolak-balik ke Bandung lah. Ini Ararat, ini Judi. Tiba-tiba kak, begitu saya pelajarin lagi, rupanya, ntar, nih, ini dari Galaxy Software, ini Theological Journal Bible Study Resource. Di sini rupanya dikasih tahu, di tahun 1953 dia memanjat Gunung Kudi, dan dia menemukan ada potongan kayu oleh Profesor Bender. Di Potongan sini kayu ya. diperkirakan piece of wood from Noah's Ark. Potongan kayu dari Bahtera Nuh. Di mana? Gunung Kudi. Jadi dari dua ayat ini kak, ini cara Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Ini gue kasih tahu lo ini Bukit Ararat ini, ini masih general, masih daerah situ. Ini lebih spesifik. Gimana kak cara seorang yang umi, yang buta huruf, yang nggak bisa baca kitab-kitab sebelumnya, bisa ngasih tahu persis tempat Nabi Nuh mendarat kak? Kasih tahu saya kak, gimana caranya? Kalau ini bukan nabi beneran yang nyampein ayat-ayat ini, saya nggak paham lagi deh kak. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak paham lagi. Paham nggak kak? Ini gimana nih? Udah kurang Paham, apa Bang, nih paham, Al-Quran? Bang, paham. Iya. Udah kurang apa lagi nih Nabi Muhammad? Iya, nggak sukar Bang. Maksudnya gini, nggak sukar ya Bu untuk menginformasikan hal itu. Memang apakah Tuhan menginformasikan langsung kepada sang Nabi ataupun lewat malaikatnya, ya nggak sukar sebenarnya menginformasikan hal itu. Tetapi kan yang maksudnya menjadi pertanyaan esensial itu kan dalam kehidupan ini kan yang mempertanyakan soal keberadaan Tuhan, ya di mana dunia ini kan penuh dengan segala kejahatan. Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para filsuf dan para ateis kan. Di manakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, kok kejahatan merajalela, misalnya begitu. Oh harus kak. Kalau dunia ini baik semua, baik itu nggak ada kak. Jahat itu justru jadi tolak ukur. Dan di situ bahwa itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Contoh ya kak ya, ada anak kecil di Palestina sana, dia baru lahir, baru umur 9, baru umur 10, terus dia tiba-tiba meninggal cepat karena entah kena peluru nyasar atau kena apalah, entah. Saya kak, kalau Tuhan saya maha adil, dia mestinya masuk surga lebih cepat daripada saya. Paham nggak kakak? Itu bukti kalau Tuhan saya maha adil. Dia disiksa di dunia ini, tapi dikasih baik, dikasih keindahan, dikasih kenikmatan di akhir dunia sana. Itu justru tanda
keadilan, maha adil Tuhan saya. Paham nggak kakak? Kalau nggak ada kejahatan-kejahatan seperti itu, nggak ada reward-reward seperti itu, dunia ini baik semua, terus kita ngapain? Baik semua, baik itu nggak ada. Tapi kak, saya ngelihat kakak nih sekarang. Kita udah ngobrol berapa jam nih? Sejam 44 menit, ya elah baru 2 jam. Tapi ngelihat kakak nih kak. Saya ngelihat kakak tahu Firaun nggak kak? Ya. Firaun itu hatinya memang dikeraskan kak. Memang dia, ya itu artinya kufur. Dia menutup hatinya. Semakin dia menutup hatinya, semakin keras hatinya. Dan itu salah siapa? Itu sama aja kayak ada makanan di depan meja saya. Habis itu saya teriak lapar. Gue lapar nih. Oh Tuhan gak ngasih gue tak pertanda. Padahal ada nasi padang pagi sore depannya. Itu kira-kira salah siapa itu kak? Siapa yang menzolimi kakak? Tuhan? Atau kakak menzolimi diri sendiri? Iya, gini loh Bang. Kalau Tuhan begini, kalau dalam pemahaman Alkitab, ya memang sebagian tuh katanya Tuhan itu pencipta kegelapan dengan terang, pencipta segalanya. Tapi kalau dalam pemahaman saya pribadi, ya memang hanya ada kebaikan di dalam diri Tuhan. Berarti nggak maha kuasa? Iya, iblis itu, segala kejahatan itu datangnya dari iblis Bang. Berarti Tuhan kakak nggak maha pencipta? Ya dia pencipta segala sesuatu, tapi bukan kejahatan. Kejahatan itu dari iblis semua. Definisi maha pencipta apa kak? Menciptakan dunia yang kelihatan dan dunia yang menciptakan tidak kelihatan. segalanya. Definisi maha pencipta. Gak termasuk kejahatan Bang, gak termasuk kejahatan. Berarti nggak maha kak. Berarti dia pencipta. Oh kakak, tunggu sebentar. Kakak bisa bedain nggak antara menciptakan dan membuat? Kalau menciptakan itu Bang, pencipta itu dengan yang diciptakan, pencipta itu berada di luar yang diciptakan. Oke, biar saya lurusin ya kak ya. Menciptakan itu kak, dari yang nggak ada jadi ada. Betul, itu juga betul. Menciptakan itu, saya ulang ya, menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Tapi kalau membuat, itu ada bahan bakunya kak. Saya berbuat jahat. Ada pisaunya, ada waktunya, ada niatnya. Itu saya berbuat jahat. Saya nggak menciptakan jahat kak. Saya melakukan, saya membuat jahat, berbuat jahat. Nah sekarang saya tanya, iblis itu berbuat jahat apa menciptakan jahat kak? Berbuat. Ya kejahatan itu memang dari iblis Bang. Dia yang pencipta berarti kejahatan. dia berbuat dong, nggak menciptakan dong. Dia pencipta kejahatan Bang Jibril. Kak, iblis itu siapa yang nyiptain? Memang Tuhan yang menciptakan iblis. Betul. Tapi jadi kata iblis, Yesus, jadi dari yang nggak ada, jadi ada, betul nggak? iya itu kan keberadaan diri. Tapi maksud saya masalah karakter jahat. Nggak, ini kita pisahin dulu kak antara menciptakan dan berbuat, membuat. Kalau saya menciptakan dari ada nggak jadi, dari nggak ada jadi ada. Membuat itu saya membuat rumah. Ada bahan bakunya, ada gentengnya, ada dindingnya, ada semennya, ada tanahnya. Itu berbuat, membuat, membangun. Kalau saya berbuat jahat, ada bahan bakunya. Ada pisaunya, ada niatnya, ada duitnya, ada korbannya. Iblis ini berbuat kejahatan atau menciptakan kejahatan? Kalau menurut catatan Alkitab Bang, segala yang jahat itu datangnya dari iblis. Nah, Allah wala quwata illa billah. Ya berarti kakak Gitu, politeis ya? Berarti kakak politeis Bukan ya? politeis Bang, bukan. Loh, ada 2 penciptanya? Gimana sih? Kan ada 2 penciptanya. Ya, kan kakak pencipta akui. kejahatan, ya, katakanlah begitu Berarti Bang. ada 2 penciptanya kan? Ya itu kan menurut maksudnya pikiran abang begitu. Loh enggak, itu faktanya kak. Ini saya nggak pakai iman.
Saya nggak pakai iman, nggak pakai Al-Quran, nggak pakai ayat, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Ini faktanya. Oke, boleh saya Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan kakak yang mampu menciptakan hal lain, yaitu kejahatan. Berarti kakak politeis. Selesai. Loh, kakak gimana sih? Oke, gini Bang, di Kejadian 1 ayat 3 dikatakan gini, Tuhan menciptakan terang, lalu memisahkan terang itu dari gelap. Tapi kan kegelapan itu sudah ada di sana, sudah nongkrong di sana sebelum Tuhan melakukan proses penciptaan langit dan bumi. Ya itu berarti kakak nggak paham. Kalau dalam Islam kak, Allah ini menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Allah ini memberikan kita free will. Allah memberikan kita free will untuk kita berlaku baik, untuk berlaku jahat. Itu tergantung kita. Nanti kenapa? Karena kita balik lagi ke kita. Sementara kakak, Tuhannya nggak menciptakan kejahatan. Tapi ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan kakak yang menciptakan kejahatan. Berarti ada dua penciptanya. Ya, saya nggak bisa larang kalau Bang Jibril berpikir begitu. Loh, itu kan pola pikir kakak. Iya, benar Bang. Itu pola pikir saya, Bang. Ya udah, saya nggak ya kalau kakak udah politeis ya apa lagi yang kita berdebatin ya kan? Ya, nggak cuma saya heran kok politeis, maksudnya Abang membuat definisinya kok seperti itu gitu. Dua Kalau kuasa, Tuhan Kak. itu pencipta kejahatan juga, Bang, itu berarti di dalam diri Tuhan itu ada wajah iblis, Bang. Itu Enggak, yang membuat saya itu tidak enak, Bang. Oh, Gitu. tunggu. Tuhan nggak pernah ngajarin kita melakukan kejahatan nggak? Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah nyuruh kita melakukan kejahatan nggak? Allah hanya memerintah yang baik-baik. Kejahatan itu ada karena menjadi tolak ukur kebaikan, Kak. Kalau nggak ada kejahatan, baik semua baik ada nggak, Kak? Ya, menurut Bang Jibril, apa sih itu maksudnya? Oke, saya analogiin yang lain, Kak. Akal dari kejahatan itu apa, Bang? Enggak, saya analogikan yang lain, Kak. Kalau seluruh dunia ini tajir, dunia ini semua orang kaya, Kak. Nggak ada orang miskin satu pun nggak ada. Semua orang kaya. Kaya itu ada nggak, Kak? Ya nggak apa-apa, Bang. Bagus, Bang, kalau Bukan sama-sama. kaya itu ada nggak? Ya enggak sih, Bang. Nggak ada. Nah, Memang nggak ada ukuran. Berarti kalau nggak ada kejahatan, baik ada nggak, Kak? Ya enggak, yang ada adalah semacam adanya, Bang. Kalau nggak ada kejahatan, baik pun nggak ada. Karena tolak ukur kebaikan itu ada jahat. Jadi kalau Tuhan kakak cacat, nggak berani atau nggak bisa menciptakan kejahatan, karena kakak membatasi Tuhan kakak nih sekarang. Sekarang saya tanya deh, Kak, contoh nih, Tuhan kakak bisa bohong nggak? Enggak, Bang, nggak bisa bohong, Bang. Nah, itu kakak tahu. Tidak ada dusta di dalam bibirnya, tidak ada dusta. Tuhan punya bibir. Kakak membatasi Tuhan kakak berarti kan? Berarti nggak maha kuasa kan? Nggak maha pencipta kan? Kakak maunya, oh enggak, lo jangan menciptakan kejahatan. Ya itu balik lagi ke tadi. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Kalau saya menyembah Horus, nanti ada Hades. Kalau saya menyembah Zeus, nanti ada Poseidon. Kalau saya menyembah Minerva, nanti ada Juno. Ya itu dewa-dewa politeis, Bang, bukan monoteis. Ya, maaf. Ya, Bang Jibril, apakah konsep kalau Tuhan itu menciptakan kejahatan dan juga kebaikan, itu kok mirip, Bang, dengan konsep yin and yang filsafat Chinese? Segalanya, Kak. Segalanya. Kenapa? Karena kalau saya bilang Tuhan saya nggak menciptakan ini, nggak menciptakan itu, gugur maha penciptanya, Kak. Paham nggak, Kak? Saya ngerti, Bang, tapi itu nggak sesuai dengan diajarkan Alkitab. Nih, saya bacain satu aja boleh ya, Bang ya? Satu aja saya bacain. Nih. Ini iblis ya, sebelum dia jatuh dalam dosa. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Oh iya, kalau balik lagi ke situ, Kak, Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah ngajarin atau nggak pernah nyuruh saya melakukan hal jahat, Kak. Nggak, ini tentang ini, Bang, tentang cikal bakal
Iya, munculnya Allah, Lucifer ya. Allah, Misteri Allah, kejahatan Allah itu maha baik, maha suci, maha tinggi, maha adil, maha mendengar, maha melihat. Iya, dia nggak pernah nyuruh saya melakukan kejahatan, Kak. Setuju. Saya nggak lagi ngomongin Allah nyuruh apa, tapi saya lagi ngomongin menciptakan. Makanya saya tadi pisahkan antara menciptakan dan membuat. Tuhan saya menciptakan segalanya. Kalau setan, iblis itu cuma diizinkan. Lo mau godain si Jibril? Boleh. Lo mau godain si Rosi? Silahkan. Diizinkan. Tapi apakah Allah menyuruh saya melakukan kejahatan? Nggak pernah. Allah saya maha baik. Suci, maha suci. Makanya nggak pernah jadi makhluk. Kalau jadi makhluk makan ikan goreng 4 jam. Jadi tokai dalam lambung. Hilang maha sucinya. Iya, Bang Jibril masih mengganggu, Bang, buat saya kalau Tuhan Maha Pencipta, terus pencipta segalanya, dia juga pencipta kejahatan. Berarti ada sisi iblis di dalam diri Tuhan, Bang. Dengan kata lain begitu. Kak, menciptakan dan melakukan beda. Kakak paham nggak? Gini, Bang, kalau Tuhan itu Maha Suci, lalu Abang bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kejahatan juga, bagi saya itu nggak sinkron, Bang Jibril. Oke. Kakak, Tuhan kakak bisa menciptakan kanan nggak? Tanpa menciptakan kiri. Apa? Bisa menciptakan kanan nggak tanpa menciptakan kiri? Ya bisa aja, Bang. Gimana caranya, Kak? Coba tolong ajarin. Gimana cara Tuhan kakak menciptakan kanan tanpa menciptakan kiri? Gini loh, Bang, jangan analogi jahat dan baik itu adalah analogi seperti kanan dan kiri. Nggak gitu, Oh Bang. iya, sama Kak. Kalau kakak menciptakan kanan, nggak menciptakan kiri, kiri juga kanan. Yang mana yang kanan? Nggak ada yang kanan. Kakak menciptakan seluruh dunia ini tajir, melintir, semua kaya, nggak ada miskin. Kaya ada nggak? Nggak ada. Semua orang kaya. Kan enak, Bang, kalau semua orang kaya. Lah terus gimana cara ngukur kebaikannya, Kak? Gimana cara mengukur iman seseorang dengan yang kalau lo dikasih uang, lo masih beriman nggak? Dan kalau lo udah nggak ada uang, lo beriman nggak? Gimana cara Tuhan mengukur itu? Kalau semuanya kaya, semuanya kenyang, semuanya ganteng. Iya, Terus coba, Kak. terus amalan gini deh, Kak. Sekarang kakak nih contoh nih ujian yang kakak kasih ke saya sekarang. Kalau kakak pola pikirnya nggak sekeras ini, hatinya nggak sekeras ini, gimana saya bisa sabar, Kak? Saya mesti ngadepin orang seperti kakak untuk sabar, Kak. Kalau saya nggak mau sabar, saya di depan tuh nonton TV, segede meninggal tuh TV-nya saya segede bagong tuh. Kalau saya nggak mau nyari sabar, tapi saya di sini. Saya bisa sabar di sini. Saya nggak bisa sabar depan TV, Kak. Paham nggak, Kakak? Saya nonton TV di situ seneng-seneng nggak? Gimana caranya sabar? Harus ngadepin kakak biar sabar. Iya nggak? Jangan gitulah, Bang Jibril. Kan saya kan dalam hal ini maksudnya tidak memaksa Bang Jibril untuk meladeni saya. Bukan. Itu contohnya, Kak. Kalau ada miskin, ada kaya, ada jahat, ada buruk. Kita gimana cara dapat pahala kalau semuanya baik aja? Semuanya tajir aja. Semuanya ibadah aja. Dari mana kita dapat pahala, Kak? Iya, Bang. Jadi kenapa di dunia ini diizinkan maksudnya ada kebaikan, ada kuasa Tuhan? Memang karena iblis masih beredar kan di dunia ini. Tapi nanti kata kitab Wahyu, Bang, ketika iblis ini sudah dilemparkan ke lautan api dan belerang, itu benar-benar tidak ada lagi yang namanya katanya dusta, kekejian, tidak akan ada lagi laknat, tidak akan ada lagi maut, tidak akan lagi ada malam. Udah selesai ujiannya.
Iya, di surga begitu maksud Iya, saya. udah selesai ujiannya. Iya, iya, maksud saya di dunia itu aja, Bang. Maksudnya kuasa iblis diizinkan terjadi memang betul. Tetapi sekali lagi tetap yang namanya kejahatan itu datangnya dari iblis. Maksud saya gitu, Bang, bukan dari Godaan, Tuhan. iya, godaannya dari iblis. Setuju. Tapi yang menciptakan iblis siapa, Kak? Yang menciptakan iblis ya Tuhan. Ya sudah, berarti secara tidak langsung Tuhan menciptakan kejahatan. Ya kan? Tuh, Secara tidak langsung Tuhan menciptakan kejahatan. Betul nggak? ide berbuat jahat itu lahir dari kehendak iblis sendiri, Abang. Iya, dari iblis. Setuju. Yang nyiptain iblis siapa, Kak? Tuhan, betul. Berarti sumbernya dari mana? Nah ini nih, jadi ini ya maksudnya ya kalau misalnya dikatakan, oh misalnya iblis bilang gini, Tuhan, saya ini ada niat jahat. Oke, gini deh, Engkau gini deh. Itu dari Nggak, engkau Tuhan. saya Padahal analogiin, itu dari iblis Kak. sendiri, Bang. Kak, saya analogiin deh. Saya analogiin nih. Kakak punya anak. Namanya nama anak kakak siapa ya? Zeus deh, anak kakak Zeus. Abis itu kakak kasih motor sama anak kakak. Anak kakak kasih free will kan, kebebasan kan untuk pakai motornya, betul nggak? Iya. Nah, dia bisa pakai motor itu untuk bantu orang, untuk kerja, sama dia bisa bantu pakai motor itu untuk ngejamret orang, Kak. Tapi begitu dia ngejamret, kakak jahat nggak? Saya nggak jahat, Bang. Nah, seperti itu juga Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita free will. Kita mau pakai baik, kita mau pakai jahat. Kalau kita pakai jahat, masa Allah yang jahat? Nah justru itu, Bang. Bukan. Nah itu makanya Allah tetap maha suci, maha baik. Kakak nih tadi punya anak, kakak kasih motor. Kakak kasih ke free will ke anaknya, terserah lo mau pakai motor buat apaan. Kalau anak kakak pakai motornya buat ngegojek, nyari duit, buat keluarganya, baik. Tapi kalau dia pakai motornya buat ngebegal orang, memang kakak yang jahat? Enggak dong. Itu di situ kakak paham. Kenapa begitu iblis atau kita melakukan kejahatan jadi Tuhan yang jahat? Mahfum ya? Gini Bang Jibril. Menolak, masih menolak. Masih Bang menolak. Jibril. Aduh, Bang Jibril ini. Udah bergeser jantungnya barusan, masih ditolak. Aduh, Bang Jibril sabar lah, Bang. Bang, iya, Tuhan menciptakan iblis itu benar sekali, Bang Jibril, saya setuju. Cuman maksud saya, niat jahat dia untuk misalnya melakukan kudeta, ingin menjadi seperti Tuhan, itu lahir dari kehendak free will-nya. Maksud saya begitu, Betul, Bang. betul, setuju. Nah, itu kita udah sama ya udah. Jadi Tuhan yang menciptakan kejahatan nggak? Tuhan nggak menciptakan kejahatan. La haula wala quwata illa billah. Kan kakak yang ngasih motor tadi. Kakak yang ngasih kesempatannya. Masih juga ngeyel. Stadio. Iya, Bang Jip. Monitor. Aku izin undur diri boleh nggak? Udah mau Isa, mau ini, mau itu. Iya, aku juga undur diri lah ya. Aku Tapi terima udah kasih sholat Bang isya. Jibril udah Iya. meladeni saya sekian lama ya. Juga Bang Dio ya. Nanti Ya, insya Allah siap, yang Kak. Aman, ketemu aman. yang ketiga kali mudah-mudahan lebih kebuka hatinya Kak. Amin. Insya Allah. Izin turunin semua ya. Bang Zuma ini Iya, kayaknya nggak silakan. monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, as always guys. Capek banget nih ngadepin yang begini. Ya, udah pusing. Izin undur diri. Ya, mundur diri dulu ya. As always guys, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cilok. Alah lah. Masuk ke